Survivors, balik lagi di konten yang super duper easy peasy lemon squeezy bersama gue Jispen dan juga ada ibu siapa nih? Rafalda, iya kan? Kita jumpa lagi nih Rani, masih di UPN Minor Community League. Tapi yang beda Ji. Apa tuh yang beda? Studionya. Oh iya, studionya baru nih, nggak ada spanduk lagi di belakang, jadi it's gonna be fun. Buat yang tonton sampai habis biar lo tahu nih kita nih kalau di balik layar tuh bacotnya gimana sih, gimmicknya apa gimmick apa emang kerja beneran gitu kan, karena orang ngiranya kita kerja bacot doang gitu ya kan. Thank you banget. Tapi emang bacot doang sih. Emang bacot doang, tapi bacot dengan gaya gitu kan. Betul. Ya udah, intinya itu jangan lupa tonton sampai habis, pencet like, share sama subscribe, follow juga nih IG-nya Ibu Rafalda biar mengetahui keuangannya dia hari-hari. Udah itu, oke. Ayo kita jadi konten. Gue pengen cepet-cepet fix di sini aja sih. Iya. Lebih luas juga nih, bisa Lebih luas, benar bisa rebahan gitu ya. Terus kayak Nggak ke skip lah intinya. makanannya juga lebih deket-deket, yang enak-enak. Yang lu harapkan Ra di Free Fire untuk ya berapa waktu ke depan, ada apa sih yang lu pengenin? Ada yang lu gua. rasakan? Ada Lu terus ada gitu kita. ya. Ada kita terus deh. Ah, Semoga dimanapun itu ya kan. gue nggak muluk-muluk lah, udah yang penting dipanggil aja. Yang penting jadwal tuh ada isinya Ada gitu ya. isinya Mau gitu. dimanapun kita berangkat ya. Iya benar, nggak usah ribet lah. Yang penting selama jadwal cocok gitu kan. Hmm. Kita bisa isi, kita bungkus. Itu ya guys ya. Keresahan caster tuh yang penting kejelasan jadwal aja. Canda. Tapi suara orang-orang belakang denger enggak? Agak. Malah lu dengernya feedback suara lu. Makanya ini headsetnya nggak gua tempel sama sekali. Oh. Gua Ah iya iya. lepas dari Aku bete banget sih kayak gitu sih. Gua Jadi nggak lu bisa harus denger. balapan sama suara lu sendiri. Iya, gua nggak bisa denger lo. Gua bahkan nggak bisa denger suara gua sendiri jadinya. Iya iya. Karena kan kalaupun feedback tapi kan gila ya. Ngerti kan? Sepersekian detik gitu. Toh ini sebuah teknis yang kalian nggak tahu ya sebagai penonton tuh. Kalian tuh taunya nonton doang. Kalau casternya kurang nih kalian casternya kurang ya, padahal kadang nih yang kayak gini nih Banyak. teknis ya kan, tentang feedback suara, lu balapan sama suara sendiri tuh gimana, Kayak belum belibet mereka gimana. set sih. Iya namanya juga dadakan kan. Jadi ini studio baru, Dadakan banget loh. dadakan. Hari H bukan H satu lagi loh. Ya itulah ya dunia per production. Kreatif. Iya dunia industri kreatif tuh kayak gitu Bla ya, serba dadakan. Kadang udah well prepare, tiba-tiba shit happen ya itulah. Namanya juga hidup. Ada ya masalah. Dan kita sambil langsung masuk ke map ketiga yaitu Purgatory, Rafalda. Yap, itu dia. Dan menariknya juga kali ini Purgatory udah seperti biasa posisi arah pesawatnya juga dari Fire Brigade Ya. menuju pinggiran dari Mode House dan juga perkanan dari Crossroad juga. Nah ini sentral, lumayan ramai. Tapi kalau kita berbicara sentral untuk early pace udah biasa lah ya. Ya ini Bang Ical seperti agak kesulitan juga karena secara positioning gue nggak dapat banyak info dari point of view-nya si Cardinal Exam, dan juga nih posisinya udah lumayan ke spot juga sama tim lain dari tim nomor 9. Jadi ini bakal lebih ke arah snowball banget untuk tim yang tentunya udah berhasil dapetin satu orang, tentunya bakal coba langsung direspit saja Cardinal. Ternyata masih berhasil mendapatkan satu orang, memberikan perlawanan tapi harus di-knockdown begitu saja. Ada Miojo Z bersama dengan Luke yang bakal bergerak, harusnya memberikan upaya cover tapi agak kehilangan informasi di mana aja player-player yang tersisa. Sementara kita tahu di atas genteng rumah kuning tuh ada penjaganya, ada penunggunya. Jadi bakalan sulit banget untuk Luke atau Bang Ical di sini membuat momentum yang menguntungkan untuk timnya, karena bahkan ternyata ada peperangan di sisi lain yaitu dari area Katrol dan juga Raja Gendok bakal berperang bersama dari arah timnya Amai. Amainya malah ternyata jatuh terkena down dan sulit banget. Raja Gendok karena terakhir untuk Bang Katrol dan ternyata diledakan lagi dengan hand cannon, masih bisa selamat. Dan ternyata HKX Ngendok harus dilumatkan, diratakan begitu saja. Nggak sampai situ, ada Asep, Bang Ledda, ada Pim for You dan juga ada The Boss. Dan siap tentunya karena kebetulan ada UAV yang emang ini bakal merunut ya kan, merunuti siapa aja yang ada di dalam di area tersebut. Dan oke, coba cek
Mastiin di atas ada orang apa enggak, ternyata enggak. Dan sepertinya ini pinggir-pinggir udah ke spot banget. Ada clue juga tadi yang diaktifkan, jadi udah bakal ke spot banget dengan cukup mudah. Dan udah terlihat ini dia look dari arah Kombes Jambul harus dijatuhkan begitu saja. Tapi ternyata Bang Ledda masih mencoba mencari pundi-pundi lootingan di saat yang bersamaan ada lemparan grenade. Langsung tembak tataki dari arah samping. Setup yang luar biasa dari arah Asep Ledda dan juga Pimpon Sembera pengical pun harus tusun. Dihabisin di posisi ke-11. Nah masih ada dari arah Asep juga. Pimporio di sini bakal terlempar granat ke arah genteng. Terlihat, terpantau di arah genteng udah kelihatan. Bakal coba mundur dulu sejenak tapi sepertinya dari arah Bang Ledda dan juga Asep di sini benar-benar objektif untuk mempick up satu persatu player yang ada sampai era di sandwich. Gak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa berlindung di balik luar dan itu pun Alwi Cobra harus menelan poin kekalahan yang dia terima, Ravalda. Waduh sayang banget, Alwi Cobra sama seperti di game sebelumnya juga. Semco Sweet Hekat Roll X Raja Ngendok sama-sama ada di bottom table dan kali ini ternyata mereka menjemput satu mimpi buruk yang sama juga. Dan menariknya dari teman-teman Ether ini statistiknya masih naik banget Ji. Di game sebelumnya juga mereka berhasil ngeratain dari FDW kemudian dari GZ juga, dan kali ini mereka bahkan POV-nya langsung head on sama dua squad sekaligus. Dan menariknya walaupun positioningnya tadi nggak secara regroup tapi mereka berhasil mengolah informasi mulai dari bawah yang ngelempar granat pressure ke atas sampai ngebonyokin hilang setengah HP, terus dia nyari positioning lagi, nggak buang-buang waktu di posisi yang dari awal dia nge-snipe. Jadi akhirnya itu ngebikin musuhnya juga kayak mempertanyakan kayak yang tadi arah tembakan granat gue sebenarnya dari mana. Dan akhirnya kali ini dengan satu eksekusi yang bisa gue bilang cukup terampil dan akhirnya mereka regroup lagi in the last second buat ngambil 1-2 orang terakhir nih Ji. Ini asik, solid banget sih dari teman-teman Ether, Ledda dan kawan-kawan. Ya gue setuju, apa yang dilakukan oleh tim Ether atau Bang Ledda dan juga di JASIP ini merupakan satu pertunjukan yang menunjukkan kalau mereka tuh bukan cuma sekedar konten kreator aja. Tapi secara as a team dari segi strategi mereka lumayan matang untuk eksekusinya, untuk cara mereka bagi posisi dua-dua nge-split tapi tetap mereka bisa olah informasi secepat itu dan dieksekusi dengan baik. Dan maksud gue di sini juga pengen gue point out adalah Bang Ledda yang menurut gue udah bukan di usia maksimal untuk menunjukkan mekanik tapi masih bisa menunjukkan cara bermain yang efektif gitu. Jadi yang juga ingin gue sampaikan di sini adalah kalian nih teruntuk untuk teman-teman komunitas yang masih muda gitu kan, yang lebih muda mungkin dari Bang Ledda. Jangan mau kalah. Bang Ledda aja yang udah berkeluarga masih bisa bermain dengan gameplay yang luar biasa gitu ya. Dan ini dia satu tim lagi yaitu Auto atau GZ dan juga Skruger yang tadi sempat ketemu di Central. Kayaknya masih bakal ketemu lagi sama Aldi TV di area Lumber Mill sepertinya. Terlihat satu orang dari Aldi TV udah kehilangan nyawanya tapi lempar-lemparan granat juga di sini dilakukan oleh dari arah timnya GZ. Mencoba mencari momentum dan juga informasi sebanyak mungkin. GZ bersama Lord Devil mencoba melakukan upaya yang terbaik. Mencoba juga memberikan yang namanya flanking tapi Lord Devil memberikan granat di depan muka Aldi TV sampai Aldi TV jatuh di samping dan Johnson saja lagi. Kambing juga cukup mudah dengan snipernya. Gak punya banyak pilihan tapi sehingga Johnson is still alive. Got the point and that's it. Walaupun dia udah sekarat banget bisa dapetin satu orang tapi tadi FDW nyaris juga di end, Ravalda. Tapi menariknya di sini gue ngeliatnya emang banyak mistake mekanik ya. Mulai dari sebenarnya di sini posisinya Audisi yang keras duluan, dia ngasih sampai dengan 2-3 granat sekaligus itu udah miss juga dan arah masuknya di satu bibir mulut yang sama. Jadi dari teman-teman yang di dalam itu udah mulai putar otak sedikit untuk posisi glownya di arah mana, arah counter fight-nya itu kayak gimana. Dan tadi ada 1v1 yang menurut gue miss juga. Dia nggak ngeluarin posisi skill defensifnya sama sekali dan terlalu bergantung sama aim-nya. Dan ternyata tradingnya yang high risk high reward malah menerima satu risk yang cukup besar. Langsung kenok begitu saja, posisi satu spot dan spot lainnya itu lumayan jauh jadi dia nggak bisa revive. So that's it. That's it ya. Dan juga untuk teman-teman survivors nih yang lagi pada nonton di live chat, di live comment, jangan lupa absen dulu, coba ya absen, pencet tombol like-nya. Kalau pencet tombol subscribe belum, di subscribe juga. Apalagi kita dari bulan ke bulan selalu memberikan turnamen dan juga tontonan-tontonan terbaik untuk kalian dengan prize pool yang luar biasa. Terlebih juga ini kalian cuman perlu sesimpel pencet tombol like aja. Biasanya di turnamen-turnamen bulan sebelum minimal tuh kalau apalagi kita-kita yang nge-cash dan juga ngundang YouTuber sama pro player itu minimal di 10.000 like itu udah paling minimal. Makanya masa kali ini baru 1.200
800. Yuk genjot lagi dari pengurus like juga. Dan gue juga pengen nyapa lagi yang tadi udah diabsenin sama Aji, dimana ada Nars Rizal dari Aceh juga, ada dari Jayapura, dari Bang Aryo, jauh sekali dari Riau juga. Kali ini dari Madiun, Bang Farel. Waduh, makin lama Bandung ada lagi, Jawa Timur, Bandar, Bangunsari, Jawa, Aceh lagi ada lagi. Waduh, makin ramai dan ini seluruh Indonesia loh Ji. Jadi ini yang gue suka ya dari Survivors Indonesia, terkhususnya komunitas Free Fire tuh solid banget dan saling support, saling dukung. Gue demen juga, dimana juga dari Upoint juga lihat sadar akan hal tersebut, makanya mereka terus memberikan tontonan dan juga konten-konten terbaik yang bisa mereka berikan. Tapi sepertinya kita harus kembali ke dalam game karena sudah ada agresi yang harus dilakukan dari arah Jackson Your Mind cukup kelimpungan, membuka banyak peluang tapi tidak ada hasil. Alfarizi sepertinya harus kehilangan satu orang dan juga bahkan dua. Your Man di sana tanpa pertolongan sama sekali. Mantu idaman dan juga Hai di sini juga harus menjadi korbannya dari kekejaman Codex dan sepertinya Isal bersama dan juga Tiger di sini, walaupun mereka berangkat ke Purgatory 3 orang tapi itu nggak mengendorkan semangat mereka untuk mencari panen poin kill ya. Itu dia, dan ini dia tentunya Tausef yang sebenarnya tadi antara bagus dan tidak bagus untuk di game sebelumnya karena poin killnya lumayan tapi ternyata nggak bisa sustain sampai late game. Ya. Kali ini udah waktunya mereka evaluasi, menerapkan hasil evaluasi mereka lebih tepatnya untuk satu langkah lebih baik lagi dari game kedua. Dan masih kita berusaha untuk pantau juga UAV sebenarnya udah menghover posisi mereka, cuman kalau gue lihat dari rounded area masih lumayan aman, masih lumayan santuy ini Ji. Ya, ini masih lumayan aman, masih lumayan santuy walaupun ini udah jelang menit 12, tapi yang gua nggak sangka adalah malah sisa 23 orang aja. Ternyata Amai jauh banget main dari arah Skylot, sekarang udah di situ aja di pinggir sentral dan tentunya Fire Brigade belakang menuju sentral menjadi mimpi buruk untuk timnya Amai GT. Sayang sekali dari arah GZX Kruger tetap standby di sana, tetap nggak bergerak karena mereka sadar circle-nya masih ada di sana dan mau nggak mau Cengs Uwai dan juga Icat, dua punggawa terakhir dari timnya Amai harus menempuh jalur air. Nah ini dia ya yang lumayan sulit dan sebenarnya gue deg-degan sih kalau di posisi mereka, kayak let's say mereka benar-benar ngambil di perujungan circle banget dan akhirnya kalaupun dia nyampe di pulau nextnya siapa tahu udah dia menghantui dan punya PR juga dari posisi mereka disadvantage dari jumlah, jadi bakal sulit juga. Nah ini yang kita lihat nih, Monfilo sendiri udah lumayan ramai, apalagi Golf Course ada juga mantu idaman yang kali ini seperti namanya ya, siapa sih yang gak kepincut sama mobil keren? Waduh, itu mobil McLaren-nya Free Fire yang official collaboration tuh bener-bener emang luar biasa juga. Suaranya juga ngeri-ngeri juga, tapi yang lebih ngeri ini adalah timnya Ether atau Bang Asep ya, DJ Asep, Bang Ledda, terus ada The Bass bersama Pim For You yang masih belum ke spot dan mempunyai jalur tempo yang cukup aman. Tapi yang jadi seru juga ini dari mantu idaman mobilnya udah kebakar, vehicle-nya jadi nggak bisa berbuat banyak, mau nggak mau dia harus ngumpet di balik batu dan sepertinya dari arah teman-teman Tausef nih udah sadar gitu kalau satu orang nih yang dari arah mobil ngumpetnya di balik batu sini, Rafael. Betul, karena mereka gue yakin adalah salah satu squad yang memang basically ngancurin mobilnya si mantu idaman ini. So ya pilihannya gak banyak juga dan gak pengen terlalu di greedy move karena ingat kalau misalnya mereka terlalu fokus terhadap satu orang taunya di shutdown sama satu squad yang baru datang gimana, itu kan jadi PR juga. Makanya agak santai aja. Oh ini in the end of the story mantu idaman udah pasti kejepit, tapi ya itu dia masih berusaha untuk di end. Alfarizi juga sebagai posisi tim yang ada di ketujuh masih belum cantik, kita pantau lagi mana ada Rap KC dan Titan Z finally ke shutdown setelah 2 kali buyah ternyata tidak menjadi strike 3 nih Haji. Iya, ini yang gue suka ya, akhirnya kalau ngomongin Free Fire tuh nggak ada yang bener-bener namanya dominasi mutlak gitu ya, selalu ada tim-tim yang bisa mematahkan dominasi dari satu tim yang emang pengen coba unjuk gigi gitu. Betul. Jadi benar-benar kerasa banget dari segi kompetitifnya dan yang gue pengen sampein juga adalah ini dari AS Gaming juga, kita harus tahu AS tuh merupakan salah satu player top global dari segi rank. Kalian bisa cek juga di leaderboard itu nggak bisa diremehin, dengan poin sebanyak itu lo mainnya juga nggak bakal semudah yang lu bayangin. Mereka nih terutama dari AS Gaming ini berani untuk ikut dari arah
turnamen scene yang dibuat oleh Upoint Esport menurut gue udah satu keputusan yang luar biasa, wajib kita respect gitu ya. Nih circle-nya juga ternyata kalau ngomongin circle Agak aneh gak sih? ya lumayan menguntungkan untuk teman-teman dari arah GZX Kruger. Nggak umum banget, nggak pernah, jarang banget circle endingnya ke sentral nih, bener-bener kayak circle ranked banget. Tapi yang jadi seru adalah udah ada satu orang yaitu GZ ke pick off oleh NSC Shiro di sana. Udah berhasil ditolong lagi harusnya karena memang dari arah tim GZX Kruger juga lagi regroup. Tapi yang jadi seru juga nggak kalah seru adalah Asep dan juga Bang Leta yang mulai mencoba regroup juga di dalam zona, dan ternyata AS satu persatu di sini setelah memberikan perlawanan ke arah pinggir pantai. Ada FDW juga di sana sempat memantau Shiro, harus di knockdown dan gak punya back pilihan karena dari arah timnya GZX Kruger X FDW ini udah gak bakal ngasih kesempatan Raval dari Iya sana. betul, karena memang pas timing mereka buat ngejar naik circle-nya tuh terlalu terlambat bisa gue bilang. Dan mungkin mereka tadi gambling juga arah tarikan zonanya di pulau yang ke Havermoon Villa atau justru di posisi sentral. Ternyata tembakannya lumayan jauh dan akhirnya menjadi satu bulan-bulanan lagi di mana Auto punya satu one step ahead dari positionnya itu sendiri. Dan kita lihat juga di sini Lord Devil bahkan berhasil men-secure sampai dengan triple kill. Tapi masih ada satu cabutan yang tadi sempat berhasil ya nyebrangin, walaupun teman-temannya yang lumayan terlambat itu udah pada pulang semua, udah pada dijemput dengan peluru panas. Yes, Lord Devil juga harus punya awareness itu di balik patahan. Bisa aja ada orang kalau seandainya dia nggak aware di balik patahan itu, expect di unexpectednya itu dia nggak tahu kalau di sana ada orang, itu bisa jadi bahaya karena bakal jadi free kill tentunya untuk musuh yang lagi standby di sana tentunya. Dan sisa 14 orang aja ini bakal jadi benar-benar mendebarkan, terutama untuk orang-orang yang masih bakal mengalami penumpukan dan juga kemungkinan dari timnya Bang Ledda dan juga Bang DJ Asep nih bakalan bertemu dengan satu tim lainnya yaitu dari arah Tausef dan tim yang emang mau nggak mau ini bakalan sama-sama masuk ke dalam zona, sama-sama jalan ke arah zona selanjutnya. Tapi sepertinya agresi pun tak terhindarkan lagi mulai coba dibuat oleh teman-temannya di arah Tausef. Ternyata menjadi korban pertama P4U dengan sangat piawai memainkan double barrelnya dan mau nggak mau dibalas juga oleh Ledda. Tapi ternyata lagi kami harus coba diajar oleh Icat ZZZ, harus menyisakan dua orang juga ternyata di sini di Jena. Dan akhirnya Imam XD bersiap dengan double vectornya, berhasil dapetin satu orang the boss. Tapi pada akhirnya Mr. Tausef juga harus dipulangkan posisi keempat, menyisakan 3 orang aja. Asep dan juga Bang Ledda mengeluarkan segala kemampuan yang bisa dilakukan. Icat ZZ bersama dengan Cengs yang tadi sempat jalur udara, maksudku jalur air, mau gak mau turun lagi, turun gunung. Tapi siap-siap di depan ada GZ. Cengs Way berhasil dapetin GZ, langsung diadukin saja. Sedikit lagi menyisakan Lord Devil. Ternyata Kruger, FDW dan GZ sudah tumbang. Apakah Lord Devil bisa? Di depan ada Krono, dibuka juga Gluwall untuk bertahan tapi sulit. Tapi tenang, masih ada 10 Gluwall dan ada peperangan yang ternyata bakal menjadi distraksi karena Lord Devil sekarang malah jadi amal. The Bass, awas saja besar ternyata dari Lord Devil. Dan Amai Giti juga harus posisi ketiga menyisakan timnya Bang Leta dan juga di Jasep. Tapi Bang Leta kedok dan bakal meledak juga harusnya. Bang Leta masih selamat, buka lagi Gluwall, majuin. Sisa Asep dengan kekuatan setway, apakah bisa? Asep kekuatan ghosting, let's go. Majuin dikit, dah dikasih pelontar, setengah darah hilang. Devil mantan predator dari FFIM dan dia akan segera mencari di mana sisa musuhnya. Udah ada double barrel di tangan Asep. Ini dia kekuatan ghosting Asep. Ternyata dia dikit begitu saja oleh Lord Devil dari timnya GZX Kruger X FDW. Luar biasa sekali. Terima kasih Ravalda. Thank you. Jadi itu dia Bla ya, behind the case di match ketiga playoff-nya UMCL season 2. Gokil banget. Devil nih emang mekaniknya kagak tumpul-tumpul. Cuman gue makanya jadi lumayan pertanyaan nih, kemarin dia di IOG kenapa jadi camat ya? Ada yang tahu nggak sih kenapa Devil nih di IOG jadi camat? Gue nggak pernah tahu lagi. Soalnya Devil juga orang yang pendiam lagi. Kalau kalian ada yang tahu mungkin silahkan komennya di kolom komentar. Terima kasih udah nonton ya konten gue sampai habis, terutama buat yang nonton sampai habis. Sehat-sehat terus buat kalian semua. Gue Ajis Friend, pamit undur diri. Mohon maaf kalau salah kata. Sampai bertemu di konten Behind the Case selanjutnya. Dadah.